Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab menuntut ilmu. Ada beberapa poin penting yang akan dipelajari pada bab ini. Yang pertama ada kewajiban dan hukum menuntut ilmu. Yang kedua ada kriteria orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga ada keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan yang terakhir ada adab dalam menuntut ilmu. Ilmu sendiri berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya adalah mengetahui. Jadi dengan kita menuntut ilmu, maka kita dapat mengetahui semua hal dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adanya kewajiban menuntut ilmu adalah karena banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah perintah membaca pada wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana menjadi bukti pentingnya menuntut ilmu, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana artinya adalah Iqra, bacalah. Selain itu juga banyak hadis yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, hadis hasan. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang kaya maupun orang miskin, dan lain sebagainya, tanpa membeda-bedakan apapun. Hukum menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila mendatangkan mudorot, maka hukumnya adalah haram, dan apabila mendatangkan manfaat, maka hukumnya adalah wajib. Wajib di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah ini adalah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh sebagian umat Islam, seperti contohnya ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu ekonomi, ilmu biologi, ilmu eksak, dan sebagainya. Sedangkan fardu ain adalah ilmu yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim itu harus mempelajari, yaitu seperti ilmu tauhid atau akidah, dan ilmu tata cara beribadah seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Kemudian seperti apa sih kriteria orang yang menuntut ilmu? Jadi ada beberapa kriteria orang yang menuntut ilmu, yaitu 1, mencintai ilmu sebagaimana ia mencintai Allah. Jadi seorang menuntut ilmu yang sejati, maka ia juga besar cintanya terhadap ilmu pengetahuan, karena Allah juga sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu dan beribadah berdasarkan ilmu. Jadi beribadah itu harus ada ilmunya, harus ada teorinya, tidak asal-asalan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menghindari hal-hal yang dapat melalaikan, seperti misalnya menghindari dari perbuatan yang dapat mengganggu dalam memperoleh ilmu. Misalnya adik-adik punya kekasih dan lain sebagainya, itu kan akan mengganggu dan tidak fokus, seperti itu. Jadi lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada jiwanya bersih dari sifat tercela. Yang selanjutnya tidak sombong. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang selalu bersikap tawadu dan takdim terhadap guru, serta tidak menyombongkan diri dari keilmuan yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, menjaga kesucian. Jadi jiwanya itu harus baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya, terakhir, belajar di setiap waktu dan tidak mudah puas dalam mencari ilmu. Jadi orang yang mencintai ilmu itu tidak mengenal puas dan merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki, tetapi dia akan terus belajar dan
belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi, orang yang menuntut ilmu serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain akan diberikan beberapa keutamaan di sisi Allah. Yang pertama, ada ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan orang yang berilmu itu lebih dihormati dan dihargai oleh sesamanya daripada orang yang tidak berilmu. Dan hal tersebut sudah tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini. Orang yang berilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Lebih-lebih ilmu tentang agama Islam. Karena dengan ilmu agama yang dimiliki seseorang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga ada para malaikat ridho dengan apa yang dikerjakannya. Nah, hal tersebut itu juga sudah tercantum dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Di situ dikatakan bahwa tidaklah seseorang itu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali malaikat pasti meletakkan atau mengepakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Jadi malaikat pun ikut mendoakan dan ikut menghormati mereka yang akan menuntut ilmu. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, kedudukannya itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menuntut ilmu itu sama saja dengan berjihad. Dan orang yang mati ketika menuntut ilmu maka dikatakan mati syahid, karena ia mati dalam keadaan taat. Masya Allah. Mari kita semangat menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah didoakan oleh para malaikat dan seluruh penghuni bumi dan langit. Jadi mereka juga ikut mendoakan, seperti semut di sarangnya dan ikan di lautan juga turut mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang berilmu. Hal tersebut sudah banyak hadis yang mengatakan. Jadi mari kita semangat menuntut ilmu karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu. Kemudian adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, agar ilmu itu mudah kita serap, kita itu harus mengikuti adab atau etika ketika kita menuntut ilmu. Yang pertama ada meluruskan niat. Jadi niat kita harus diluruskan. Untuk apa kita mencari ilmu? Karena ketulusan hati seseorang yang menuntut ilmu itu akan mengantarkan kita kepada gerbang kesuksesan dan keberhasilan. Dan yang kedua itu hormat dan tawadu kepada guru. Jadi setiap siswa yang sedang menuntut ilmu itu harus memiliki rasa hormat dan bersikap sopan santun terhadap guru dan juga berperilaku yang baik dalam menuntut ilmu. Karena guru adalah orang yang memberikan kita ilmu, yang dengan ilmu itu kita akan dapat menjadi orang yang mulia, orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti apa sih sikap-sikap hormat dan patuh terhadap guru? Ya, seperti memperhatikan dan menyimak dengan baik, mematuhi perintah guru, melaksanakan nasihat guru, dan menjalin silaturahmi yang baik terhadap guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Jadi, doa itu kan ibarat dengan mengayuh sepeda. Ketika kita mengayuh maka akan berjalan terus. Sama halnya dengan doa. Ketika kita terus berdoa maka Allah lama-kelamaan akan mengabulkan
doa kita insya Allah. Dan itulah beberapa hal dalam menuntut ilmu. Jadi semangat menuntut ilmu dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki akhlak, karena posisi akhlak berada di atas ilmu. Jadi walaupun kita sudah berilmu, tetapi kita harus tetap mengedepankan akhlak dan terus mencari ilmu seperti itu, karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.